Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 44. Benar juga ucapanmu, saudara Linghu, seru Tian Boguang sambil tertawa. Tapi apa kau tahu kalau kedua guci ini tidak langsung kubawa dari Chang'an menuju Gunung Huashan? Kedua guci ini sempat kubawa mampir ke Shanxi Utara untuk melakukan 2 perampokan, kemudian kubawa ke Shanxi Selatan untuk menemaniku melakukan 2 pencurian pula. Baru setelah itu aku bawa naik ke Huashan sini. Ling Huchong terperanjat. Setelah termenung sejenak ia lantas berkata, aku tahu sekarang. Saudara Tian sengaja mampir ke Shanxi untuk membuat onar dengan tujuan memancing guru dan ibu guru supaya turun gunung mengejarmu. Padahal tujuanmu yang sebenarnya adalah mengunjungi aku di sini. Ini namanya siasat memancing harimau turun gunung. Sebenarnya, apa yang kau inginkan dariku, saudara Tian? Boleh juga tebakan saudara Linghu ini, ujar Tian Boguang sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, kata Ling Huchong sambil menuang arak ke dalam mangkuk. Saudara Tian adalah tamu kehormatanku. Di puncak sunyi ini aku tidak bisa menyuguhkan apa-apa. Biarlah kupinjam arakmu untuk menjamu kedatanganmu ini. Silakan menikmati kelezatan arak nomor 1 di dunia. Terima kasih, jawab Tian Boguang sambil menerima mangkuk tersebut dan kemudian meneguk isinya. Ling Huchong lantas meneguk pula semangkuk arak. Sambil bergelak tawa mereka saling memperlihatkan mangkuk masing-masing yang telah kosong. Setelah menaruh mangkuknya di atas batu, tiba-tiba Ling Huchong menendang kedua guci arak di depannya sehingga jatuh ke dalam jurang dekat tebing. Selang agak lama barulah terdengar suara guci-guci itu pecah berantakan karena terbanting di dasar jurang yang sangat dalam. Tian Boguang terkejut dan bertanya, "Hei, kenapa saudara Linghu membuang kedua guci arak itu?" Ling Huchong menjawab, "Tian Boguang, jalan hidup kita berbeda. Kejahatanmu sudah melampaui batas. Setiap orang di dunia persilatan ingin mencabut nyawamu. Ling Huchong menghormatimu karena kau punya sifat yang kesatria dan tidak pengecut. Maka itu, aku bersedia minum 3 mangkuk arak bersama dirimu. Tapi, persahabatan kita terpaksa berakhir sampai di sini. Jangankan cuma 2 guci arak, sedangkan segala benda perhiasan dan permata di dunia ini andai kau suguhkan kepadaku juga tidak akan aku sentuh." Usai berkata demikian ia pun bangkit dan mencabut pedangnya sambil berseru, "Tian Boguang, biarlah malam ini aku berkenalan lebih lanjut dengan jurus golokmu yang hebat itu." Namun Tian Boguang hanya tersenyum sambil menggeleng. "Saudara Linghu, ilmu pedang perguruan Huashan memang hebat, tapi penguasaanmu belum sempurna. Kau masih bukan tandinganku." Teringat pada pertandingan sebelumnya, Ling Huchong mengangguk setuju. Ia kemudian menyerungkan pedangnya kembali sambil berkata, "Ucapan saudara Tian memang benar. Meskipun 10 tahun lagi aku masih belum yakin bisa membunuhmu." Tian Boguang tertawa lebar lalu berkata, "Orang yang bisa membaca gelagat adalah laki-laki sejati." Ling Huchong menjawab, "Aku, Ling Huchong, hanya seorang keroco di dunia persilatan. Saudara Tian yang berilmu tinggi bersusah payah naik kemari tentu bukan untuk mengambil nyawaku. Tapi harap dimaklumi, kita ini bukan lawan juga bukan kawan. Kehendak saudara Tian sama sekali tidak bisa kupenuhi." "Kehendak apa?" tanya Tian Boguang. "Aku belum mengutarakan maksudku tapi kau sudah menolaknya." "Benar," sahut Ling Huchong. "Tidak peduli apapun kehendakmu, aku tetap tidak sudi menurutinya. Ilmu silatku jauh lebih rendah, maka lebih baik aku menyingkir saja. Selamat tinggal." Belum sampai selesai berbicara, Ling Huchong sudah memutar badan untuk melesat pergi ke balik tebing. Ia sadar betapa tinggi ilmu meringankan tubuh Tian Boguang. Penjahat tersebut memiliki ilmu golok yang sangat hebat dan suka berbuat kejahatan, baik itu perampokan ataupun pemerkosaan. Namun karena ilmu meringankan tubuhnya yang teramat tinggi, sehingga membuatnya selalu lolos dari kejaran pihak lain yang ingin menangkapnya. Itulah sebabnya mengapa Ling Huchong ingin lekas-lekas pergi dan berusaha sekuat tenaga menghindari penjahat cabul tersebut. Namun demikian, meskipun ia merasa sudah berlari secepat-cepatnya, namun Tian Boguang ternyata masih lebih cepat. Hanya dalam jarak 10 meter tahu-tahu penjahat itu sudah menghadang di hadapannya. Meskipun Ling Huchong memutar badan untuk melompat ke lembah yang lebih rendah, namun tetap saja Tian Boguang berhasil menghadangnya lagi dalam jarak 10 langkah.
Tidak dapat lari, terpaksa berkelahi, seru Ling Huchong sambil mencabut pedang. Mari kita coba lagi, Saudara Tian. Tapi mohon maaf kalau aku terpaksa berteriak meminta bantuan. Tian Boguang menjawab, kalau gurumu yang terhormat datang kemari, tentu aku yang memilih kabur sejauh-jauhnya. Tapi sayang, Tuan dan Nyonya Yu sedang berada di Shanxi yang jaraknya sekitar 150 li dari sini. Tentu saja kau tidak bisa mengharapkan mereka kembali kemari dalam waktu singkat untuk membantumu. Sementara adik-adikmu meskipun berjumlah banyak juga tidak ada gunanya. Kalau mereka datang ke sini, maka yang laki-laki akan mati sia-sia, sementara yang perempuan, malah kebetulan. Ling Huchong tertegun menyadari kebenaran ucapan penjahat itu. Dalam hati ia berpikir, tebing perenungan ini letaknya sangat jauh dari gedung utama perguruan Huashan. Meskipun aku berteriak sekuat tenaga, belum tentu adik-adikku bisa mendengar suaraku. Penjahat cabul ini sungguh keji. Apabila dia melihat adik kecil, bisa-bisa, Untungnya, aku tidak berhasil kabur atau melarikan diri. Andai saja aku tadi berhasil lolos, tentu dia akan mengobrak-abrik gedung perguruan untuk mencariku. Apabila dia sampai menemukan dan menangkap adik kecil, maka aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Mati ribuan kali juga tidak bisa menebus kesalahanku. Setelah berkedip beberapa kali, pemuda itu seolah menemukan jalan keluar. Sepertinya cara terbaik untuk menghadapi penjahat ini adalah mengulur waktu selama-lamanya. Asalkan aku bisa menahan dia di sini sampai guru dan ibu guru kembali ke Huashan, tentu ini menjadi jalan yang terbaik. Usai berpikir demikian, Ling Huchong pun berkata sambil mengangkat bahu, baiklah, aku memang tidak bisa menghindar darimu, juga tidak bisa mencari bantuan. Apa hendak dikata? Aduh, Saudara Ling Hu, sahut Tian Boguang dengan tertawa, kedatanganku kemari bukan untuk menyusahkanmu. Malah sebaliknya, aku ingin membuatmu senang. Aku yakin, kelak kau akan berterima kasih kepadaku. Ling Huchong menjawab, Saudara Tian adalah maling cabul yang suka berbuat macam-macam kejahatan. Tidak peduli kehendakmu bermanfaat atau tidak, aku tetap tidak sudi menjadi begundalmu. Tian Boguang berkata, memang benar aku ini maling cabul yang maha tega. Sebaliknya, Saudara Ling Hu adalah murid utama pendekar paling budiman di dunia persilatan Tuan Yu. Tapi baru sekarang kau berkata demikian dan bukan sejak dulu saja? Sejak dulu bagaimana, sahut Ling Huchong. Bukankah di rumah minum Huyan antara kau dan aku pernah minum bersama dalam satu meja? Jawab Tian Boguang balik bertanya. Hanya minum bersama apalah artinya, ujar Ling Huchong. Dalam sejarah juga tidak sedikit kaum pahlawan yang minum bersama musuh. Misalnya, Liu Bei dan Cao Cao pada zaman Tiga Negara. Benar juga, sahut Tian Boguang. Waktu di Wisma Kumala kita juga pernah main perempuan bersama. Hus, bentak Ling Huchong. Waktu itu aku sedang terluka parah dan kehilangan kesadaran. Mana bisa dikatakan main perempuan segala? Akan tetapi, bukankah waktu itu kau tidur satu ranjang dengan kedua nona yang cantik jelita itu? Desak Tian Boguang sambil tertawa. Hati Ling Huchong tergetar. Segera ia membentak, Tian Boguang, hendaknya mulutmu itu dijaga supaya sedikit lebih bersih. Ling Huchong selamanya selalu menjaga kehormatan, dan kedua gadis itu juga masih suci bersih. Jika kau masih sembarangan bicara, terpaksa aku tak perlu segan-segan lagi. Apa gunanya kau bicara seperti itu? Sahut Tian Boguang sambil tertawa. Jika kau memang menjaga kehormatan dan kesucian mereka, mengapa waktu itu kau terang-terangan main gila dengan kedua nona itu di hadapan orang-orang perguruan Qing Cheng, Heng Shan, dan Hen Shan? Hah? Ling Huchong semakin gusar. Segera ia menghantam ke depan namun tidak mengenai sasaran karena Tian Boguang lebih dulu mengelak. Penjahat itu kembali mengejek, apa yang terjadi malam itu tidak bisa kau mungkiri. Kalau kau memang tidak pernah main gila dengan kedua gadis itu, mengapa sekarang mereka sangat merindukanmu? Diam-diam Ling Huchong berpikir, bajingan ini sungguh tidak tahu malu. Segala macam fitnah bisa saja keluar dari mulut kotornya. Sepertinya dia mencoba memancing amarahku dengan segala ucapan yang tidak benar. Aku harus membalas dengan mengungkit pertandingan di rumah minum Huyan tempo hari, di mana ia jatuh ke dalam siasatku. Aku yakin itu merupakan peristiwa memalukan seumur hidup baginya. Menyadari hal itu, Ling Huchong pun berkata, aha, aku tahu sekarang. Kedatangan saudara Tian kemari karena disuruh gurumu, bukan?
Sepertinya adik Yilin mengirimkan 2 guci arak sebagai ucapan terima kasih karena aku telah membantunya mencarikan seorang murid yang baik. Hahaha. Seketika wajah Tian Boguang bersemu merah dan mulutnya berhenti tertawa. Ia lantas berkata, kedua guci arak itu adalah oleh-olehku sendiri. Hanya saja, kedatanganku kemari memang ada hubungannya dengan biksuni kecil Yilin. Li Huchong menukas, guru ya guru. Kenapa masih kau panggil dia biksuni kecil segala? Laki-laki sejati harus memegang janji. Adik Yilin itu murid perguruan Henshan yang ternama di dunia persilatan. Sungguh beruntung kau bisa berguru kepadanya. Hahaha. Kini Tian Boguang benar-benar marah. Hampir saja ia mencabut golok yang tergantung di pinggang, namun untungnya masih bisa menahan diri. Ia lantas berkata dengan nada dingin, Saudara Ling Hu, kepandaianmu biasa-biasa saja, tapi mulutmu sungguh lihai. Ling Huchong menjawab, karena ilmu silatku kalah darimu, maka aku gunakan mulut ini untuk melawanmu, Saudara Tian. Soal adu mulut jelas aku mengaku kalah. Sekarang, mau tidak mau kau harus ikut denganku, ajak Tian Boguang. Tidak mau, jawab Ling Huchong. Meskipun dibunuh aku tetap tidak mau. Apa kau tahu hendak kuajak kemana? Sahut Tian Boguang bertanya. Tidak tahu dan tidak perlu tahu, jawab Ling Huchong. Pendek kata, meskipun kau bawa aku naik ke langit atau masuk ke dalam bumi, aku tetap tidak sudi ikut denganmu. Sebenarnya aku hendak mengajakmu menemui biksuni Yilin, lanjut Tian Boguang sambil mengangguk perlahan. Ling Huchong terkejut, hei, apakah adik Yilin kembali jatuh ke dalam cengkeramanmu? Sungguh kurang ajar kau berani berbuat tidak senonoh kepada gurumu sendiri. Tian Boguang semakin gusar. Ia pun berkata lantang, guruku yang asli sudah lama meninggal. Jangan lagi kau campur adukan antara guruku dengan biksuni Yilin. Setelah agak tenang, ia melanjutkan, Saudara Ling Hu, siang dan malam biksuni Yilin selalu terkenang kepadamu. Karena dirimu sudah kuanggap sebagai sahabat, maka sejak itu aku pun tidak berani kurang ajar kepadanya. Ya, untuk masalah ini kau boleh percaya padaku. Apakah kita bisa berangkat sekarang? Tidak mau, aku tidak mau, sahut Ling Huchong. Sekali tidak mau selamanya tetap tidak mau. Tian Boguang hanya tersenyum. Melihat itu Ling Huchong bertanya dengan heran, apanya yang lucu? Ilmu silatmu lebih unggul. Apa kau hendak memaksaku menggunakan kekerasan? Tian Boguang menjawab, aku sama sekali tidak ingin bersikap kasar padamu, juga tidak akan memaksamu dengan kekerasan. Tapi jauh-jauh aku kemari, tentu tidak boleh pulang dengan tangan hampa. Tian Boguang, sahut Ling Huchong, ilmu golokmu sangat hebat. Tentu tidak sulit bagimu membunuh orang sepertiku. Tapi Ling Huchong lebih suka mati daripada dihina. Jika kau ingin menawanku hidup-hidup, jangan harap. Tian Boguang memandang tajam ke arah Ling Huchong. Ia kenal sifat pemuda itu memang suka nekat dan tidak takut mati. Maka, ia pun berkata, Saudara Ling Hu, sebenarnya ada orang yang menyuruhku untuk membawamu menemui biksuni Yilin. Itulah yang sebenarnya terjadi. Kenapa pula kau harus mengadu nyawa denganku? Kalau aku sudah bilang tidak mau, maka tidak seorang pun bisa memaksaku, kata Ling Huchong. Meskipun guru, ibu guru, ketua serikat, atau kaisar sekalipun yang menyuruh tetap aku akan menolaknya. Meskipun berkali-kali kau meminta, jawabanku tetap saja sama. Pendek kata, aku tidak mau pergi denganmu. Tian Boguang bertambah gusar. Ia pun mencabut goloknya dan berkata, baik, kalau begitu. Jangan salahkan aku jika berbuat kasar kepadamu. Ling Huchong pun menghunus pedangnya dan menjawab, kau bermaksud memaksaku ikut denganmu, itu sudah termasuk perbuatan kasar. Biarlah hari ini puncak gadis Kumala menjadi tempat persemayaman abadiku. Tian Boguang mundur selangkah sambil mengernyitkan dahi. Ia kemudian berkata, Saudara Ling Hu, kita tidak punya permusuhan juga tidak ada dendam. Untuk apa bertarung mengadu nyawa? Bagaimana kalau sebaiknya kita bertaruh saja? Diam-diam Ling Huchong merasa gembira. Dengan cara demikian ia berharap paling tidak bisa mengulur waktu menunggu kehadiran sang guru. Maka, ia lantas berkata dengan laga jual mahal, taruhan apa? Menang atau kalah aku tetap tidak mau pergi. Tian Boguang menjawab, memangnya murid pertama perguruan Huashan sedemikian takutnya menghadapi ilmu golok kilat Tian Boguang. 30 jurus saja, bagaimana?
Apa yang aku takuti, sahut Ling Huchong. Paling-paling aku hanya mati saja. Kenapa harus takut? Tian Boguang berkata, Saudara Ling Hu, bukannya aku meremehkan dirimu atau bagaimana, tapi 30 jurus golokku ini sukar bagimu untuk menghadapinya. Jika kau bisa menangkis ke-30 jurusku ini maka aku akan mohon diri dari sini. Tapi kalau aku yang menang, maka kau harus berjanji ikut pergi denganku menemui Biksu Niilin. Tidak ada lagi tawar-menawar. Ling Huchong merenung sejenak. Dengan berbekal pengalaman 2 kali bertarung yang pernah didapatkan sebelumnya, ditambah lagi dengan petunjuk yang pernah ia peroleh dari guru dan ibu guru, maka ia pun menjawab, baik, akan aku layani 30 jurus seranganmu. Bersamaan dengan itu ia pun menusukkan pedangnya terlebih dahulu. Jurus yang ia gunakan adalah burung feng datang menyembah. Dalam waktu singkat tubuh Tian Boguang terbungkus sinar pedang pemuda itu. Ilmu pedang yang bagus, seru Tian Boguang memuji sambil menangkis dengan goloknya dan melangkah mundur. Itu jurus pertama, seru Ling Huchong sambil menyerang menggunakan gerakan cemara tua menyambut tamu. Tian Boguang kembali memuji. Menyadari kehebatan jurus tersebut, ia pun bergeser ke samping untuk menghindar. Meskipun gerakan menghindar tidak boleh dihitung sebagai jurus, namun Ling Huchong tidak peduli. Ia tetap saja berseru, itu jurus kedua, sambil melancarkan serangan lain. Begitulah, berturut-turut Ling Huchong menyerang 5 kali sementara Tian Boguang hanya menghindar atau menangkis saja. Meskipun demikian, Ling Huchong tetap menghitungnya sebagai jurus dan jumlah yang dikerahkan sudah jatuh pada hitungan kelima. Maka ketika Ling Huchong melancarkan serangan ke-6 dari bawah menusuk ke atas, mendadak Tian Boguang menggertak dengan keras dan mengayunkan goloknya sampai beradu dengan pedang lawannya itu, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Setiap kali berseru menghitung, setiap kali pula golok Tian Boguang mengayun ke bawah. 1 kali hitungan, 1 kali serangan. Jadi, berturut-turut ia menyerang dengan jurus yang sama sebanyak 5 kali. Semakin lama serangannya semakin dahsyat. Akibatnya, Ling Huchong pun merasa kewalahan menangkisnya. Setiap kali senjata mereka beradu, Ling Huchong merasa sesak napas dan tangannya tergetar kesakitan. Sampai akhirnya, pada serangan ke-6 ia tidak tahan lagi dan pedangnya pun jatuh ke tanah. Dan pada serangan ke-7 ia hanya menutup mata menanti ajal. Hahaha. Tian Boguang tertawa menghentikan serangannya. Jurus keberapa ini? Ling Huchong menjawab, tidak hanya ilmu golokmu yang sangat hebat, bahkan tenagamu juga lebih kuat dariku. Ling Huchong mengaku kalah. Bagus kalau demikian. Mari kita berangkat. Ajak Tian Boguang. Tidak mau. Aku tidak mau, jawab Ling Huchong sambil menggeleng. Melihat itu Tian Boguang berkata, Saudara Ling Hu, aku menghormatimu sebagai seorang kesatria sejati yang bisa memegang janji. Dalam perjanjian tadi kau sudah kalah, mengapa sekarang mencoba ingkar? Ling Huchong menjawab, aku memang melayani tantanganmu. Tapi, apa aku tadi berjanji jika aku kalah akan menuruti permintaanmu? Tian Boguang terdiam seketika. Ia baru sadar kalau Ling Huchong tidak pernah berjanji jika kalah akan menuruti kemauannya. Ia kemudian berkata, kau punya marga mengandung kata hu yang membuatmu licik seperti seekor rubah. Baiklah, bagaimana selanjutnya? Ling Huchong menjawab, aku kalah karena tenagamu lebih kuat dariku. Untuk ini aku masih penasaran. Biarkan aku istirahat sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Baik, aku turuti permintaanmu, ujar Tian Boguang. Akan kubuat kau nanti menyerah lahir batin. Usai berkata demikian, Tian Boguang pun duduk di atas batu sambil tersenyum lebar memandangi Ling Huchong. Diam-diam Ling Huchong berpikir, keparat ini memaksaku untuk mengikutinya pergi meninggalkan Gunung Huashan. Entah apa tujuan dia sebenarnya. Jika hanya untuk menemui adik Yilin saja, rasanya sulit dipercaya. Dia tidak mau mengakui adik Yilin sebagai gurunya, juga adik Yilin tidak mungkin berani menemuinya. Jadi, mana mungkin adik Yilin memintanya datang kemari? Tapi di atas itu semua, aku harus menemukan cara untuk melarikan diri. Ling Huchong kemudian merenungi ke-6 serangan Tian Boguang tadi. Sebenarnya jurusnya tadi tidak ada yang istimewa. Hanya saja, tenaganya sangat kuat membuat tanganku kesakitan menangkisnya.
Setelah terdiam sejenak, ia kemudian teringat peristiwa beberapa bulan yang lalu. Waktu itu paman mau membinasakan Fei Bin dengan jurus yang sangat cepat dan tak terduga. Mungkin aku bisa menggunakannya untuk menghadapi penjahat ini. Selain itu di gua belakang juga banyak terdapat gambar-gambar jurus pedang perguruan Hengshan yang hebat dan mematikan. Aku bisa mempelajarinya untuk mengalahkan penjahat itu. Tapi, tunggu dulu, bagaimanapun hebatnya ilmu pedang perguruan Hengshan, mana bisa aku mempelajarinya dalam waktu singkat? Sungguh tidak masuk akal. Melihat raut muka Ling Huchong yang sebentar gembira sebentar kemudian murung, Tian Beguang tertawa dan berkata, "Saudara Ling Hu, apa kau sudah mendapat akal bulus lagi untuk mengalahkan aku?" Ucapan Tian Beguang yang mengejeknya sebagai bulus, membuat Ling Huchong marah dan berteriak, "Untuk mematahkan ilmu golokmu buat apa menggunakan akal bulus segala? Aku tahu kau sengaja banyak bicara untuk memecah konsentrasiku. Sudahlah, biar aku pikirkan di dalam gua saja. Aku butuh ketenangan. Kau jangan ikut masuk dan mengganggu aku." "Baiklah, kau boleh pergi ke sana memeras otak." "Aku tak akan mengganggu," ujar Tian Beguang sambil tertawa. Ucapan memeras otak yang diteriakkan Tian Beguang semakin membuat Ling Huchong kesal. Ia pun masuk ke dalam gua dan langsung menyalakan obor untuk kemudian dibawanya menelusuri lorong rahasia hingga sampai ke dalam gua belakang. Di antara gambar-gambar jurus serikat pedang 5 gunung yang terukir di dinding gua, ia segera mengamati beberapa jurus ilmu pedang perguruan Hengshan dengan seksama. Melihat betapa indah namun juga dahsyat jurus-jurus tersebut membuat Ling Huchong berdecak kagum. Seolah tidak ada hentinya dan memiliki variasi tak terbatas jumlahnya. Seandainya tidak melihat langsung, mungkin ia tak akan percaya di dunia terdapat ilmu pedang seaneh itu. Dalam waktu singkat jelas tidak mungkin bagiku untuk mempelajari ilmu pedang ini dengan baik. Sebaiknya aku ambil saja beberapa jurus yang paling aneh dan memiliki serangan tak terduga. Aku harus menghafalkannya dengan cepat dan setelah keluar nanti, akan kugunakan untuk menyerang penjahat itu. Siapa tahu dengan jurus aneh dari Hengshan ini aku bisa mengalahkannya, demikian pikirnya. Begitu menentukan pilihan, Ling Huchong langsung membaca dan berusaha menghafalkannya. Meskipun jurus pada gambar tersebut dapat dipatahkan pihak lawan, namun ia berpikir Tian Beguang tentu belum mengenalnya, sehingga ada peluang untuk menang. 1 jam telah berlalu. Ling Huchong berusaha keras menghafalkan beberapa jurus perguruan Hengshan yang telah dipilih dan memperagakannya beberapa kali. Tak lama kemudian terdengar suara Tian Beguang berteriak dari luar gua. "Saudara Ling Hu, kalau kau tidak segera keluar, maka aku yang akan melabrakmu ke dalam." Buru-buru Ling Huchong berlari keluar dengan menghunus pedang sambil berteriak, "Baiklah, akan kucoba ke-30 jurus seranganmu." Tian Beguang menyambutnya dengan pertanyaan, "Sekali ini kalau saudara Ling Hu yang kalah bagaimana?" "Bukan kali yang pertama aku kalah darimu." "Jadi, mengapa masih bertanya harus bagaimana?" sahut Ling Huchong sambil melompat menerjang. Belum selesai bicara ia sudah melancarkan 7 serangan tanpa henti. Semuanya adalah jurus yang baru ia pelajari di gua belakang. Tian Beguang terkejut bukan main. Ia tidak menduga dalam ilmu pedang perguruan Hengshan terdapat jurus pedang seperti itu. Sejenak ia merasa kewalahan sampai pada jurus ke-10. "Celaka, kalau aku hanya bertahan, bisa-bisa 30 jurus terlewatkan begitu saja." Maka, penjahat itu pun ganti menyerang dengan sangat keras. Karena jurus pedang Hengshan mengandalkan kecepatan, maka Ling Huchong tidak kuasa untuk menangkis serangan golok yang dahsyat tersebut. Akibatnya, pada jurus ke-19 pedangnya pun kembali terlempar ke udara. Munculnya jago tua Huashan. Ling Huchong melompat mundur 2 langkah dan berseru, "Saudara Tian hanya mengandalkan kekuatan otot untuk mengalahkanku, sama sekali bukan mengandalkan jurus golok. Kekalahan ini tidak bisa kuterima. Biarkan aku masuk lagi ke dalam gua untuk mencari cara lain agar bisa mengalahkanmu." "Hahaha, biarpun kau main siasat mengulur waktu juga percuma saja," ejek Tian Beguang sambil tertawa. "Kedua gurumu saat ini paling tidak berada ratusan li dari sini untuk mengejarku. Paling cepat mereka mungkin kembali kemari dalam waktu 10 atau 15 hari lagi. Jadi, jangan kau sia-siakan tenagamu." Siapa bilang demikian?" sahut Ling Huchong. "Pahlawan macam apa aku ini kalau hanya bisa mengandalkan guru untuk mengalahkanmu? Sebenarnya kekalahanku ini karena baru saja sembuh dari sakit. Tenagaku belum pulih benar.
Itulah sebabnya aku pasti kalah kalau adu tenaga. Kau pikir jika aku sedang sehat apa kau kira bisa menang dariku? Tidak perlu bersilat lidah, sahut Tian Bo Buang. Aku tidak peduli menang pakai tenaga atau pakai jurus. Kalau kalah ya kalah, menang ya menang. Kau hanya mencari-cari alasan. Baik, coba kau tunggu lagi di sini. Jika memang laki-laki sejati jangan coba-coba untuk pergi. Aku tidak sudi mengejarmu, ujar Ling Huchong. Tian Bo Buang tertawa terbahak-bahak, kemudian mundur 2 langkah dan duduk di atas batu. Ling Huchong kembali masuk ke dalam gua belakang sambil merenung. Tian Bo Buang pernah bertarung dan mengalahkan pendeta Tian Song dari perguruan Taishan. Dia juga pernah bertarung melawan adik Yilin dari perguruan Henshan. Kini harapanku hanya tinggal menggunakan ilmu pedang perguruan Songshan saja. Mungkin ia belum pernah menghadapinya. Sesampainya di gua belakang, ia langsung mencari dan mengamati ukiran gambar di dinding batu yang memuat jurus-jurus pedang perguruan Songshan. Dengan cepat ia mempelajari belasan jurus dari perguruan tersebut, kemudian memadukannya dengan jurus-jurus pedang perguruan Hengshan yang tadi belum sempat ia mainkan. Kalau jurus-jurus ini aku gabungkan lagi dengan jurus pedang Huashan, pasti dia kewalahan. Maka, sebelum Tian Bo Buang berteriak-teriak memanggil, Ling Huchong sudah berlari keluar dan menyerang penjahat itu. Mula-mula ia menggunakan ilmu pedang Songshan. 1 menit berikutnya ia menggunakan ilmu pedang Hengshan, dan 1 menit selanjutnya ia menggunakan ilmu pedang Huashan. Kacau! Ini sungguh kacau, seru Tian Bo Buang yang terdesak kewalahan. Namun pada jurus ke-22 ia berhasil membalik keadaan. Dengan serangan cepat 3 kali berturut-turut ia berhasil menodongkan goloknya di leher Ling Huchong dan membuat pemuda itu mengaku kalah. Namun Ling Huchong masih berusaha bersikap tenang. Ia berkata sambil tertawa, hahaha. Pertarungan pertama tadi aku hanya sanggup bertahan 10 jurus. Pertarungan kedua aku bertahan 18 jurus. Sementara pertarungan ketiga barusan aku bisa bertahan 21 jurus. Apa kau tidak takut, saudara Tian? Apa yang harus aku takuti, sahut Tian Bo Buang. Kalau aku merenung lagi di dalam gua, aku tentu bisa mengalahkanmu dalam 30 jurus. Meskipun aku tidak membunuhmu, namun sudah pasti ini membuatmu takut, jawab Ling Huchong. Tian Bo Buang menukas, sudah bertahun-tahun aku berkelana di dunia persilatan, dan saudara Ling Hu aku anggap sebagai lawan paling cerdas yang pernah kutemui. Namun tetap saja ilmu silatmu masih kalah jauh di bawahku. Meskipun kau berlatih lagi dalam 1 jam tetap saja tidak akan mampu mengalahkan 30 jurusku. Bersambung ke jilid 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.